Thank you, Non. Thank you, Citati, untuk doanya. Shalom, teman-teman semua, Women of God yang sudah hadir di sini. I see lots of familiar faces. Thank you sudah bergabung kembali. Dulu saya mendapat kesempatan, kehormatan juga untuk sharing di ini ya, di Life Center about 2 years ago mungkin ya, about 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. So I'm happy to be back. I'm happy to see everybody masih semangat ya. Noni aja udah berkobar-kobar begitu gitu ya. Saya sampai waduh, jadi ikutan mesti semangat nih kita ya. Kita Women of God. Kita sekarang ada di tempat yang tadi kita sebelum acara kita udah sempat ngobrol juga ya. Ini bukan saatnya kita untuk lemes-lemesan gitu ya, lazy gitu, enggak, bukan saatnya. Ini justru saatnya kita masih semangat nih, ada banyak yang bisa dituai gitu ya. Jadi harus ya, kita harus membangkitkan diri, kita harus punya teachable heart, kita harus learning something yang baru lagi supaya kita bisa tahu bagaimana menjangkau ya, terutama generasi-generasi muda yang sangat membutuhkan kita semua di sini. Oke. Without further ado, saya mau mulai langsung masuk aja sesuai dengan yang sudah diberitakan. Kalau saya akan membawakan sesuatu tentang karakter ya, how to build your character. Sebenarnya sih it's not something yang new ya. Mungkin ibu-ibu di sini udah tahu gitu ya yang namanya karakter, tapi terkadang kita perlu diingatkan kembali the basic foundation of character ya, supaya kita nggak salah, supaya kadang-kadang kalau udah berjalan terlalu jauh, udah terlalu lama dipikir sudah tahu, terkadang kita samakan ya, kalau kita diingatkan sesuatu, oh iya ya gitu, iya ya ternyata saya sudah ada sedikit bergeser. Nah sekarang kita balik back to foundation lagi, back to the true definition of character. Nah yang saya mau bagikan, I share some ini ya, screen ya, Non. Oke. Nah, for the first slide, saya cuma mau nanya sebenarnya. Ibu-ibu kan tahu ya tentang karakter? Ya, karakter tuh apa sih? What is karakter sih sebenarnya? Boleh nggak bantu saya? Nggak perlu jawab langsung juga nggak apa-apa, karena kita banyak ya. Ada 40 orang, mungkin di type di chat juga boleh. Apa sih karakter yang kita anggap kita ini tahu gitu ya? Apa itu karakter? Kadang kan ada yang bilang, oh karakter itu, ya itu karakternya itu orang kurang bagus ya gitu. Atau oh itu karakternya bagus, dia bagus karena itu saya mau berpartner sama dia, karena itu saya mau dia masuk jadi anggota tim panitia kita gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan karakter itu? Kalau kita boleh definisikan. Boleh ibu-ibu bantu saya di chat sedikit? Atau dalam bentuk apa, contoh karakter juga boleh. Contoh karakter, oh karakter dia faithful gitu ya, atau karakter dia disiplin, punya integritas gitu. Oke, jati diri karakter dari Bu Desi. Ternyata susah-susah gampang ya ibu-ibu ya mendefinisikan karakter tuh. Nggak segampang yang kita tahu, tapi kita bisa judge, kita bisa, oh ada yang bilang sabar, baik. Oke. Tapi kita bisa tahu kalau seseorang itu punya karakter baik atau enggak. Tipe sifat seseorang. Oke. Apalagi? Susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang. Nah, karena itu kenapa tetap kita mesti ada satu pembelajaran baru tentang karakter gitu ya. Bukan baru sih, tapi maksudnya back to basic lagi. Kita mengulang kembali apa yang kita sudah kenali sebelumnya. Tapi saking kenalnya, sampai jadi terlalu besar, sampai suruh dipecahin kecilnya udah nggak bisa, karena udah terlalu besar yang kita tahu. Kepribadian, personality seseorang, sifat dan perilaku. Udah mulai anget nih. Udah mulai anget mesinnya. Oke, sip.
Itu yang sebenarnya menggambarkan karakter ya. Nah, tapi yuk kita lihat lagi ya. Karakter, definisi sifat dasar seseorang. Nah, definisi karakter yang sebenarnya kita bisa praktekkan itu seperti apa? Yuk kita lihat lagi ya. Oke. Nah, karakter adalah katanya inward motivation to do what is right according to the highest standard of behavior in every situation. Itu adalah predictor of good behavior. Jadi itu inward motivation. Karakter adalah inward motivation to do what is right according to the highest standard of behavior in every situation, dalam setiap situasi. Nah, ini adalah sebenarnya karena ini adalah inward motivation, highest standard, jadi sebenarnya karakter ini dimiliki semua orang. Dipunyai atau enggak diakui, bukan dipunyai, diakui semua orang. Karena ini adalah the highest standard of behavior. Jadi kalau udah the highest standard, nggak mungkin orang yang bilangnya dia karakternya jelek itu punya high standard, dan dalam agama apapun, culture apapun, suku background apapun, yang namanya high standard of behavior itu rata-rata sama dan bisa dirasakan setiap orang. So sebenarnya karakter is a very universal communication words. Sebelum ada words itu sendiri, karakter itu sebenarnya satu alat komunikasi yang bisa tembus segala generasi, bisa tembus segala suku background, bisa tembus segala agama sebenarnya. And it's a predictor of good behavior. Yang dibilang good behavior untuk saya, kamu, dan orang lain di luar sana, kemungkinan besar adalah sama kalau dia adalah the highest standard. Ya, nggak mungkin kalau 99% bagus, itu udah the highest standard, no. Pasti ada 100%-nya. Ya, nah jadi 100% dari setiap orang itu akan sama. That's character. That's how powerful character is. Itu udah mutlak. Itu yang saya sangat senang tentang character. Nah, next-nya adalah, tadi balik lagi ya. Aduh, kita chosen to be God's anak Tuhan itu benar-benar suatu privilege ya. Karena kita dibukakan semua rahasia Tuhan sebenarnya. Tinggal kita mau cari atau enggak in the Bible. Tuhan bilang di Kejadian 1:27 ya. We are created in His image. We are created in His image. One of His image itu adalah character quality. Mungkin His image bisa macam-macam ya, leadership-nya Tuhan ya, atau enggak omnipresent-nya Dia dan segala macamnya gitu ya, dan kemuliaan Dia. But there is also one quality yang Tuhan punya adalah yang ada di kita, itu adalah His character quality. Ya, makanya kalau Tuhan bilang we are created in His image, sebenarnya kita sudah punya apa yang Tuhan punya, itu sudah ditaruh di kita. The seeds is there. Ya, jadi waktu kita bilang sama orang, oh dia itu karakternya nggak bagus, anak itu nakal, nggak bagus karakternya gitu ya. Nah sebenarnya it's not true, karena anak itu pun sudah di-created in His image. Jadi sebenarnya karakter Tuhan sudah ada di dia, tapi belum di-develop, belum terdevelop. Karena Tuhan juga bilang nih di 2 Corinthians 3:18, we are being transformed into His image. Loh, kok Tuhan bilang kita udah di-created in His image, tapi terus kita disuruh transform lagi nih ke into His image. Katanya kita seperti prosesnya changing, process of changingnya seperti veil yang dibukakan. Nah, berarti sebenarnya sudah ada, cuman veil-nya belum dibuka. Jadi ada pembelajaran yang kita mesti kerjakan supaya karakter itu muncul. Karakter itu udah ada di dalam kita, tapi supaya karakter itu muncul, itu ada proses yang kita mesti kerjakan. Dan this proses inilah yang kita akan pelajari dalam karakter classes biasanya gitu ya, yang biasanya kalau kita kerjakan rutin gitu. Jadi supaya kita benar-benar mengenali karakter Tuhan yang mau di-unveil itu seperti apa. Nah, di sini proses itu kita istilahkan karakter calling, karena kita nggak mau bilang, oh dia itu punya karakter bad, dia itu punya karakter good gitu ya, because everybody actually udah in His image, everybody have a good character already in them, tapi belum terdevelop, belum diproses gitu ya, belum masuk perapian, belum dites, jadi tidak muncul. Nah sekarang kita mau ada satu yang namanya
practice untuk character calling. Nah, we have to call them out. Waktu kita call them out, kita mesti divine the name of the character. Ya, kita mesti punya practical interpretation untuk how to communicate that character. Karena kalau enggak kayak tadi ya, seperti yang ibu-ibu kita kerjakan tadi, exercise tadi, apa itu karakter? Susah banget gitu ya. Karena definisinya terlalu besar. Nah, kita mesti pecah sampai definisinya it's easy to communicate. Jadi waktu kita mau meng-calling karakter itu dari anak kita, atau dari diri kita, atau dari orang lain, dari generasi muda, or even suami kita gitu, yang kita mesti menolong mereka, bos kita gitu ya. Nah, itu bisa keluar. Nah, itu kita mesti definisikan. Dan one thing, tidak ada satu karakter yang bekerja sendiri. Dalam setiap situasi, itu ada banyak karakter yang bekerja bersamaan dan tidak pernah contradict each other. Semua itu bekerja selaras. That's the most beautiful thing about character. Karena itu I'm very excited kalau kita lagi ngomong karakter ya. Karena banyak sekali gray areanya. Saya kasih sedikit contoh ya. Kemarin itu saya sama anak saya umur 10 tahun. Kan kita kan semua inilah ya, lagi-lagi bergumul dengan corona, dengan hygiene, dengan prokes gitu ya. Jadi kita bilang dong, ayo cuci hidung. Nah, kalau ibu-ibu di sini nggak tahu praktek cuci hidung, kita tuh selalu cuci hidung tiap hari gitu. Nah, cuci hidung ini saya minta dia belajar. Anak saya umur 10 tahun. Ayo Dek, belajar. Kamu mesti cuci hidung. Karena nanti setiap kita keluar, kita masuk lagi, kamu cuci hidung. Itu penting gitu, supaya viral count-nya hilang gitu. Nah, waktu kemarin itu kita sempat jalan ke Bali gitu ya, sebelum lockdown. Nah, di Bali itu saya bilang ke dia, ayo Dek, belajar. Dia bilang, Mami, saya udah pernah kan sekali, gara-gara cuci hidung, saya jadi pilek katanya gitu. Saya alergi, saya nggak mau katanya gitu. Dek, tapi kamu ini penting, ini kan kita lagi jalan gitu, suka keluar, kamu mesti. No, Mami, nggak usah, ini aja katanya, saya pakai betadine semprot. Aduh Dek gitu. Jadi gimana dong? Nanti kalau it happens one day, kalau sampai kena, you still have to cuci hidung, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, no, Mami, don't worry. God will not do that to me. Dek, saya langsung mikir gitu. Ini pergumulan kita ibu-ibu sehari-hari. Menekankan yang baik dan benar untuk dikerjakan sama anak kita, atau percaya apa yang dia ngomong. That's her faith loh. Kalau saya dulu, mungkin saya tekankan, Dek, ayo cepat cuci hidung. Enggak, kita mesti belajar, kita mesti jaga-jaga. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu takabur gitu. Tapi dia punya iman itu. Dia punya iman adalah God will not do that to me, Mami. Nah, kita sekarang mau bagaimana sebagai seorang ibu, sebagai orang yang lagi mau mengajarkan karakter calling ini ke anak kita, apa kita mau membunuh karakter faith imannya dia? Atau kita biarkan dan akhirnya ketakutan di kita nih. Nah, that's actually the dilemma yang kita hadapin. It's very simple gitu ya. Tapi kalau mulai masuk ke praktek, it's very different. Nggak segampang itu. That's why kita mesti praktek yang namanya karakter calling ini. Nanti kalau ibu-ibu mau tahu ceritanya, nanti at the end saya kasih tahu jawaban saya buat dia dan apa yang kita perlu kerjakan ya. Tapi before that kita lanjut dulu. Biar ada exercise-nya gitu. Nanti at the end kita bahas lagi ya. Noni ingetin ya Non, kalau saya lupa, kalau penasaran pengen tahu gitu ya jawabannya, nanti at the end kita cari tahu lagi. Nah, like building a muscle katanya. Karakter calling ini like building a muscle. Needs practice. Jadi muscle kita kan banyak di badan. Ada tangan, ada kaki, ada perut gitu ya. Kita nggak mungkin bisa exercise, kita bilang kita mau exercise muscle tangan, terus kita kerjainnya muscle kaki. Beda nih gitu ya. Kita nggak boleh salah. Kita bilang kita mau workout upper body, ya upper body yang di exercise. Nggak mungkin kita workout upper body, ternyata yang lower body yang di exercise gitu kan. Nah, jadi karakter itu very specific. Itu seperti muscle yang need practice. Jadi waktu muscle itu di practice, karakter itu di practice gitu ya, itu akan membentuk suatu muscle.
Dan muscle itu punya memori. Jadi when it happens, waktu misalnya gini, kita kan lagi mau melatihan jadi pelari misalnya ya, kita latih muscle kita. Jadi when the competition come, itu secara otomatis badan kita tuh berespon begitu. Nah, ini yang kita harapkan dengan belajar karakter. Kita lagi mentrain, kita punya muscle memory, supaya kita tuh punya, begitu ada satu test datang, gitu ya, temptation datang, persoalan datang, pertanyaan datang, kita bisa meresponi dengan alam bawah sadar. Karena apa? Muscle-nya sudah terbentuk. Ya. Nah, sekarang tantangannya apa? Tantangannya, jadi gimana dong? Kita nggak tahu muscle-nya yang mana nih karakter, karena kita udah terlalu besar, gambarannya terlalu complicated already tentang karakter. Nah, sekarang kita mesti recognize apa itu karakter, apa nama masing-masing karakter, apa bedanya karakter dengan emosi, dengan yang lain gitu ya. Nah, saya akan introduce 49 karakter of Christ ya. Ini ada bukunya. Mungkin di Lighthouse ada ya Bu Tati. Ini ada bukunya. It's very simple. 49 very small pieces ya, tapi ini rangkuman dari semuanya. Kalau saya gedein sedikit ya. Ini kata-kata ini it's very powerful. Ya, ada truthfulness, ada alertness, ada hospitality, even hospitality is a character. Nah, ibu-ibu di sini usahakan setiap kita pakai dalam kalimat kita as much as possible this character, karena namanya kan karakter calling, ya kan? Jadi kita mesti pakai untuk meng-calling karakter-karakter ini dalam keseharian kita. Jadi waktu kita terima sesuatu, kita bilang begini, oh thank you ya for your generosity. Oh, you are very thorough in doing your job. You are very punctual. Thank you for your humility. Thank you for your compassion to me. Gitu. Thank you for being gentle with me. Nah, ini something yang kita mesti berusaha praktek dalam keseharian untuk dipakai dalam setiap komunikasi kita. Karena this is what character calling is. Memakai kata-kata karakter ini semaksimal mungkin, se-often mungkin dalam keseharian kita. Thank you for your forgiveness. Thank you for your initiative. I really need you to work on your discernment, gitu ya. Jangan sampai kita salah. Yuk, let's work on our discernment. Jadi orang tuh jadi mikir kan ya, apa itu discernment? Oh, judgment. What is judgment? Judgment itu katanya di sini the God-given ability to understand why things happen. Ininya apa? Kata kuncinya. Kata kuncinya adalah God-given ability to understand. Jadi waktu God-given ability, berarti semua fokusnya adalah dari kacamata Tuhan. Waktu kita melihat segala macam masalah, itu mesti dari kacamata Tuhan. That's the key of discernment. Jadi setiap karakter tuh punya key-nya masing-masing. Which is yang I find ya, kalau kita makin mendalami satu karakter aja, aduh it's amazing gitu loh. Kadang saya merasa jadi orang yang kok saya baru tahu ya gitu. Kadang-kadang tuh kok saya baru tahu ya. Ternyata gitu, forgiveness itu gunanya gitu ya. Ini kita di sini bilang forgiveness. Forgiveness adalah clearing the record of those who have wronged me and allowing God to love them through me. Forgiveness is not simply saying, "Ya, gue maafin elu." No. Ternyata ada kerjaan lain loh di situ. Kalau kita mesti memperlihatkan kasih Tuhan untuk mereka melalui kita. Aduh itu susahnya ibu-ibu. Coba bayangin orang yang udah nyakitin kita terus kita mesti sampai dia merasakan kasih Tuhan. That's forgiveness. Melalui siapa? Bukan melalui orang lain. Suruh melalui kita lagi nih yang lagi udah disakitin. That's actually the beauty of character karena dia itu very bold, ya dia very precise. Dia nggak ada abu-abunya, tapi itu jelas dan itu udah benar-benar Tuhan bilang tuh ya dan amin. Udah nggak ada namanya forgiveness. That's what you have to do. Udah nggak ada apa-apa lagi. That's it. Nah, that's the beauty of character. Nanti kalau ada yang mau saya boleh share ini ya Noni ya. Nanti saya titip di Noni. Jadi everybody can have a little guidance untuk setiap karakter ini. Jadi sebenarnya apa sih karakter, definisi karakter yang the simplest thing.
Ya, tapi of course ya, setiap karakter ini punya satu research-nya sendiri tuh ibu-ibu ya. Jangan berarti kalau kita udah baca ini that's it we know. No, not yet gitu ya. Ini masih mesti dipelajari, di exercise, nanti ketemu lagi. Even kayak forgiveness, kayak love gitu ya. Itu saya ngerasanya saya mungkin udah 10 tahun nih belajar karakter begini ya, lebih dari 10 tahun. Setiap kali saya melihat ada tangga love aja panjang banget gitu ya. Dulu saya cuma bisa love-nya itu mindful for others only. Saya nggak bisa sampai yang unconditional love gitu, belum for everybody ya. Tapi makin lama kita makin naik. Sampai suatu titik kita melihat, oh ya, ternyata masih ada lagi ya di atas love yang di atas yang kita praktekin kemarin sama hari ini. Oh, saya merasa udah lebih naik lagi. Saya merasa lebih naik lagi. So it's a beautiful process. Itu maka istilahnya udah seperti unveiling. Seperti unveiling. Ya, nah sekarang ibu-ibu saya mau kasih sedikit contoh how actually dalam kehidupan sehari-hari kita praktek itu tidak segampang yang kita pikirkan ya. Even though kita pikir kita tahu what is character, tapi I need untuk kita masing-masing understand the needs to know more, the needs to know what we don't know. Even it's a very basic thing in life. Hello? Do I have anything to worry about? Can you be more specific? I mean, with the nanny and Harry. That's just Samantha. You're the one who said that thing about Jude Law. Oh, sweetie, it was a joke. You know, it was right there. I had to go for it. And it was funny. No, I really wish I had said it. Look, Mommy. Just a second, honey. I just have to finish these cups. Well, Sorry. tomorrow, okay? Hey, wait, what was I saying? Should you be threatened? Did I say threatened? Should I be threatened? Look, Mommy, look. Okay. Maaf. Wait. Malah hilang. Hello? That's just Samantha. You're the one who said that thing about Jude Law. Oh, sweetie, it was a joke. You know, it was right there. I had to go for it. And it was funny. No, I really wish I had said it. Look, Mommy. Just a second, honey. I just have to finish these cupcakes for the party after school tomorrow, okay? Hey, wait, what was I saying? Should you be threatened? Did I say threatened? Should I be threatened? Look, Mommy, look. Okay, honey, let me just put Rose in her chair, okay? Carrie, I'm gonna put you down for a second. I'm gonna put the baby down. I'll be right back. Ooh. Hi, sweetie. Oh, no. Look, Mommy. So precious. Look at me. Okay, I'm listening. Well, did you have any worries before the Samantha comment? No, of course not. I love Aaron and I trust Harry. I believe you just answered your own question. Me. Really? This skirt is vintage. What skirt? It's the cream Valentino. Oh, sweetie, I'm so sorry. I've got to go. Lily, look at what you did. Mommy, Mommy will be out in a minute. Emma's just getting more sprinkles. Girls, let's go and play in my bedroom. Mommy wants some cooking time. Charlotte was thankful to have Aaron come home at that moment. Threat or no threat? Bra or no bra? Nah, ibu-ibu lihat kejadiannya waktu kita ngomong tentang karakter ya. Kalau udah sampai di kejadian itu bingung mau ngapain ya. Anak teriak, telepon, it's important, itu tentang relationship dia sama suaminya gitu ya. Dia lagi membahas dengan temannya, it's important buat dia. Tapi anaknya satu nangis, satu lagi minta perhatian. Itu karakter kita lagi diuji.
Nah, sekarang kita mau identify. Jadi karakter apa sih yang kita nggak punya sebenarnya? Bingung kan? Kita mesti bisa mengidentify supaya kita tahu mana yang kita mau perbaiki. Jadi tadi karakter 49 itu kita mesti pelajari benar-benar, kita mesti kenali benar-benar supaya waktu kejadian itu happens ya, waktu kejadian wah teriak-teriak gitu, dia bisa punya self control. Dia bisa bilang, "Oh, anak saya lagi perlu saya. Mana yang prioritasnya paling penting?" Ini kita belajar discernment, balik lagi, yaitu karakter Tuhan, discernment. Discernment dilandasi dengan motivasinya kasih. Kita mengasihi dia, dia adalah prioritas saya mesti belajar discernment, mana yang saya mesti kelarkan sekarang, mana yang saya bisa tunda. Mungkin telepon bisa tunda duluan, layani dulu anak yang nangis, layani dulu anak yang lagi teriak-teriak mami-mami. Ya, cari tahu dulu maunya apa. Ibu-ibu di sini pernah nggak? Kita udah malam nih ya, udah capek banget gitu. Terus anak-anak masih bilang, atau cucu kita masih ngomong, "Grandma, Mama, ceritain lagi dong. I don't tell me a story before I sleep," gitu. Kita udah capek banget, gitu, udah capek banget. Terus kita pikirnya apa? Aduh deh, udahlah deh, gitu. Besok aja deh, gitu ya. Apa kita mau tutup? Kita pikir gini, this is my time to give my influence, to show my love, to show my diligence, to show apalagi karakter endurance saya gitu. Endurance is part of character as well. Endurance saya supaya anak ini bisa melihat endurance saya dan dia akan suatu hari nanti dia akan mengerjakan yang sama dengan apa yang saya kerjakan. Jadi memberi teladan. Nah, ini sesuatu yang kita mesti kelola setiap hari dan waktu pas kita prakteknya ya, trust me ibu-ibu ya, saya udah punya banyak teman-teman yang teman-teman belajar karakter, mikirnya itu panjang banget. Kayaknya untuk hal yang simple kita mesti mikirnya panjang banget sampai kita pikir aduh capek banget ya. Cuman mikir supaya sabar aja susah banget ya gitu. Nah, tapi that's how the process of unveiling is. Kalau terlalu gampang kita belum diapa-apain gitu ya. Kita belum exercise ini nih, belum exercise-nya belum bebannya nih, belum cukup nih gitu. Nah, kita mesti sampai begitu. When you know it's so hard, you know you're lagi working out your character. Tapi kalau you merasa masih enteng, I'm sorry to say, kamu bebannya terlalu ringan gitu. Ya, oke. Next kita lanjut. Nah, ini juga sama nih. This is what happened with the Thessalonian Church ya. Jadi di kasus di 2 Tesalonika tuh itu ada sekelumpulan anak-anak muda yang believer. Wah, dia godly banget, dia praise God, dia do good gitu ya. Pokoknya ini anak muda kumpulan anak-anak muda keren deh. Terus dia bilang Tuhan Yesus akan datang sebentar lagi. Tapi karena mereka terlalu preoccupied, mereka nggak doing anything wrong loh. Tapi karena mereka terlalu preoccupied dengan Tuhan akan datang kedua kali, mereka akhirnya jadi agak malas. Mereka bilang, kenapa bother lagi, working, nggak usah kerja, nggak usah bayar debts lagi lah, this is too difficult, gitu. Tiap kali kita mau buat baik juga ditentang-tentang, udahlah, ya, nggak perlu invest lagi in the relationship, nggak perlu lagi, inilah, pokoknya kan bentar lagi juga Tuhan datang. Ya, nah tapi ini kejadian ini it's real, it happens, and bukan di society atau community yang biasa-biasa aja. This is community of God. This is community of godly people yang energetic, punya semangat, tapi mereka pun akhirnya salah. Ya, karena apa? Karena karena terlalu fokus on one thing. So that's why karakter itu tidak hanya satu saja, tidak hanya love saja, tidak hanya self control aja, but everything comes together in harmony. Nah, ini yang kita mesti praktek juga gitu ya. That's the most difficult thing. Sampai nih, Paulus saja si Paul bilangnya begini. Dia datang dengan passion and perseverance, dengan hope and faith, dia bilang katanya gini. Ini ya, Tuhan Yesus mungkin akan datang besok dan kita bisa share our joy with him in person. Tapi kalau tidak, katanya kalau dia nanti mau delay pun katanya kita tuh punya waktu untuk bekerja untuk Tuhan.
to bring others to Him. Ya, bisa nggak kita melihat ini sebagai no lose situation, tapi tetap bekerja keras, berusaha untuk memenangkan jiwa, bekerja keras untuk memenangkan next generation untuk stay in God gitu ya, untuk stay punya godly character. Nah, ini very difficult loh sebenarnya. Ini very difficult to understand untuk di mana kita tuh sekarang kita sudah bagus, tapi kita tetap mesti kerja, atau situasi kita lagi tidak bagus, tapi kita tetap juga mesti kerja dan memperjuangkan. Ini satu area yang sangat besar gitu. Jadi kayaknya gimana maksudnya ya? Kalau orang melihatnya no lose situation, kadang orang bilangnya begini, ya ini sama juga bohong dong gitu. Udah bilang Tuhan mau datang besok, tapi belum tentu juga datang gitu. Jadi it's a dilemma of everybody. Tapi Paulus bilang dengan karakter kita bisa menjadikan ini suatu maraton, bukan hanya sprint. Ya kalau sprint cepat kelar gitu ya. Nah, tapi it's a marathon. Dan cuman karakter yang bisa memperjuangkan kita sampai maraton itu ending. Kalau enggak, kalau karakter kita itu tidak kuat ya, kita will see this gejolak ini lama-lama kita deter, akhirnya kita tidak bisa melihat lagi purpose dan tujuan Tuhan yang jauh itu, yang goal itu jauh. Ya. Terus dia bilang katanya gini, think about the future, anticipate serving and influencing others for years to come. Ya, nah ini memerlukan suatu pendalaman, suatu praktek karakter yang bukan hanya iman saja ya, bukan hanya bisa melihat dengan iman, kita mesti mempraktekkan dengan endurance, kita mesti mempraktekkan dengan attentiveness. Can you imagine kalau kita ada di lingkungan keluarga, ya, yang tiap hari ribut aja nih sama suami, ya, atau suami kita belum berfungsi dengan benar, ya. Waktu kita mengajari anak kita punya anak laki-laki, kita mengajari dia, kamu mesti menjadi the head of the family. How do you talk character into them? Apalagi anak-anak zaman sekarang. My son, waktu saya bilang, Jonah, you are the head of the family. Dia bilangnya begini, Mami katanya, women and men are the same. Dia bilang begitu. Karena apa? Karena sekarang feminism, equality, semua di mana-mana. I hate to bring this, maksudnya waktu saya bilang ke dia gini, Jonah, I don't want to change terlalu banyak sampai akhirnya dia juga ogah gitu, muak dengan kita dengan Bible terus ya. Jadi kita juga nggak bisa ngomong tentang Bible terus, tapi saya bilang begini, yes benar, seperti di WB selalu ajarkan ya, di Wanita Bijak juga selalu mengajarkan, we are of equal, tapi fungsi kita beda. Nah, ini yang saya tekankan, masih nggak bisa terima. Karena apa? Yang dia lihat contohnya adalah banyak pria-pria tidak berfungsi. Ya, banyak kekecewaan yang dia lihat juga. Bukannya dari orang luar gitu ya, tapi mungkin yang dia lihat dari kekurangan dari opanya, kekurangan dari papahnya, kekurangan dari tokoh-tokoh laki-laki, tokoh-tokoh pastor-pastor di church kita gitu ya. Nah, itu dia lihat loh, dia analisa loh. Then how do you talk about submitting to your husband, to your son, or to your daughter? Di sini kita perlukan karakter. Di sini kita perlukan karakter. Akhirnya kita diskusi tuh, benar-benar diskusi panjang lebar tentang attentiveness. Nah, attentiveness is the simple form of showing submit to husband. Caranya gitu ya, caranya waktu itu saya bilang, Jonah, when I listen to your father, I listen to my father, to your father and or to my father gitu ya. Jadi suami saya atau papa saya, kan saya masih ada papa ya. Saya juga jadi submit to my father as well. Waktu saya submit to them, meskipun mereka mungkin salah, tapi I'm looking for the voice of God through them, and it involves attentiveness. Dan apa itu attentiveness? Attentiveness itu menggunakan semua senses kita, semua indera kita untuk mendengarkan dengan fokus gitu ya. Nggak ada yang lain fokus ke dia. Itu dirasakan loh ibu-ibu. Suami kita merasakan, papa kita merasakan,
bos kita juga merasakan kalau kita benar-benar melihat dengan kacamata attentiveness. Not because of anything, but because kita lagi praktek attentiveness dan kita mau menggunakan semua sensus kita karena kita mau melihat, mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan lewat orang itu. Begitu saya masuk ke situ baru dia bisa terima. Oh, jadi mama, waktu itu misalnya kalau saya salah pun nanti one day, waktu my wife talk to me, berarti nanti dia akan mencoba mencari suara Tuhan lewat saya. Yes, correct. So, sometimes ibu-ibu ya, kita mesti go deeper dari apa yang dari yang kelihatan gitu. Submit. Tapi karakter apa yang melandasi itu benar-benar molekul terkecil yang kita mesti pelajari. Because it involves nggak ada gender ini lagi tuh, nggak ada perdebatan gender kalau kita ngomong attentiveness. It applies to everything and everybody. Jadi gampang untuk masuk, even untuk menjelaskan waktu kita bilang, oh you have to submit to your husband. Gitu. Ya. Next. Nah, ini kenapa? Ya balik lagi, tadi saya juga udah sempat singgung sedikit. Actually, why do we need to identify each single character? Kayak tadi ya, kita ngomong submit to your husband. Actually, kita lagi tracing conflict of character deficiency. Jadi terkadang any problem, any situations ya, kita melihatnya itu dari apakah ada neglect dari salah satu karakter, apa ada violation dari karakter lainnya, atau apakah ada misapplication. Misapplication itu bisa berarti contohnya sabar sama surrender, meekness. Itu tuh dua hal yang tipis memper gitu ya, tapi it's very different. Bu Tati is the expert of meekness. Ini saya belajar banyak juga dari Bu Tati tentang meekness ya, tapi it's different dan patience dengan sabar. Sabar itu menunggu waktu ya, sabar ini belum waktunya. Tapi meekness itu kita mesti langsung saat itu juga surrender ke Tuhan. So kalau anak kita lagi marah-marah, teriak-teriak gitu ya, demanding, Cici salah, dia mesti minta maaf. What do you say? Dek, sabar gitu ya. No, itu bukan sabar. Yang dia perlukan adalah meekness, menyerahkan haknya ke Tuhan. Dia diperlakukan tidak adil, dia merasa difitnah. Itu surrender, ya bukan sabar lagi. Nah, we have to be able to differentiate karakter quality ini nih, supaya kalau ada suatu salah, kita bisa identify mau dikoreksinya yang mana nih. Jangan ada satu masalah koreksi sabarnya disuruh nunggu gitu. Nanti besok dia tagih lagi. Cici belum minta maaf. Waduh gitu ya. Repot lagi kita. Nah, ini gunanya kenapa kita mesti belajar karakter. Nah, ini again tadi saya juga sempat cerita sedikit. It's the simplest form of behavior. Jadi sudah tidak ada yang lebih simple yang bisa describe tentang satu behavior. Itu adalah karakter. Udah kayak molekul, udah dibelah-belah lagi, ini udah atomnya gitu ya. Nah, jadi it's a very basic thing yang kita mesti tahu supaya kalau ada masalah, ini loh obatnya gitu. Kita jangan benerin simptomnya doang. Ini loh obatnya gitu. Yang benar-benar tackle the problem karena ada behavior misconception atau misapplication dari behavior, dari karakter behavior. Dan kita benar-benar mesti practice develop habit ya. Karena balik lagi, kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa mengenali. Waktu kita tidak bisa mengenali, we cannot do character calling. Kita tidak bisa meng-calling that character dari anak kita, dari suami kita, atau dari orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi waktu kita bilang thank you for your patience ya, atau thank you for being gentle with me. Kita di kepala kita tuh punya konsep what is gentle. Jadi waktu kita ngomong ke dia akan waktu itu datang gitu ya, that's not it's a pujian kan ya. Dia akan berpikir, oh gentle, oh I am gentle. Kalau gitu dia mempertahankan. Besok-besok dia ketemu kita, dia nggak berani marah-marah. Dia berusaha gentle sama kita. Udah mau nada tinggi, dia turunin lagi. Karena apa? Kita bilang, thank you for being gentle with me. Nah,
Itu namanya karakter calling. Jadi kita lagi melabel orang-orang tuh dengan positivity, dengan positive character yang sudah sebenarnya ada di mereka, cuman kita tarik itu keluar. That's a very practice yang kita mesti develop supaya menjadi habit. Nah, sekarang kenapa itu juga karakter? Kenapa karakter itu penting? Karena sekarang dunia lagi ngomong ke sustainability. Saya nggak mau panjang-panjang ngomong tentang sustainability ya. Only have 2 minutes. But this is actually what's happening in the world, ya. Everybody going this way. So saya rasa saya perlu bagikan ke ibu-ibu juga di sini. Kalau dunia ini lagi fokus ke purposeful, ya. Jadi bukan hanya kita yang godly aja, orang yang di workplace out there, suami kita yang di kerjaannya, mereka lagi ngomongin ini, ibu-ibu. Waktu mereka lagi ngomongin ini sebenarnya adalah balik lagi balancing dari semua karakter quality itu. Waktu kita bisa balance, yuk ibu-ibu bisa masuk kemanapun. Yang bapak-bapak kita lagi ceritakan, kerjaannya dibawa pulang ke rumah, kita tahu gitu loh apa yang mereka ngomong. Jadi sustainability di luar nih yang lagi kita kerjakan adalah bagiannya ada 3 pilar, ada ekonomi, ada planet, ada people. Kalau kita ngomong sustainability, biasanya langsung mikirnya environment, benar nggak? Nah, tapi it's not just environment. Sekarang dirombak semuanya, kalau ini adalah mesti balance between 3 pilar ini. Ada people-nya, ada ekonominya, ada planetnya. Saya cerita sedikit aja. Apa itu ekonomi? Nah, ekonomi itu zaman setelah Industrial Revolution ya, itu China kan kerja terus tuh. Dia giat banget cari uang gitu ya. Sampai tahun 2017, China itu banyak yang ditutup. Pabrik banyak ditutup. Karena apa? Polusi, katanya gitu. Oh, jadi sustainable economy, it doesn't work on its own. Mesti ada environment di situ. Nah, terus kita ngomongin environment nih. Afrika bilang, wah, animal mau extinct gitu ya. Dia jadi ini dong, kerja untuk preserve. Mereka punya animal extinction ya, jadi melestarikan alam, animal, segala macam. Saking melestarikannya, dia lupa people-nya. Alamnya terlalu liar, alamnya itu merusak sawah-sawah dari people farming di sekitarnya. Akhirnya ekonominya drop, jelek. Oh, ternyata dunia sadar. Planet sendiri pun, maksudnya environment itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu mesti ada people yang kita perhatikan. Nah, the balancing of all this needs character. Waktu kita bisa membalance ini, itu kita punya suami, kita punya anak, they will be a very good leader and a successful leader. Karena mereka itu punya purpose untuk balancing all this. And balancing all this only can happen if they know the character of Christ. Kalau mereka menguasai character of Christ. Can you imagine? Kalau kita itu terlalu lagi kerja untuk uang terus gitu ya, dapat temptation, can they survive? Can they say no to temptation? Belum tentu. Kalau people-nya nggak kuat. Kalau dia tidak punya the future vision also untuk the global purpose-nya atau nggak the purpose dari hidupnya sendiri. So this is something yang nanti ibu-ibu cari sendiri, but this is something yang semua dunia lagi berlomba menuju sustainability, and mau nggak mau kita ada di dalam itu. Kita udah terseret di dalam itu, dan kita perlu tahu dan kita perlu meresponi juga, ikut meresponi bersama ya, dengan menggunakan karakter, because this only karakter yang bisa menyatukan ini 3. Nah, who needs character? Ya, ini John Maxwell yang bilang, katanya your success stops where your character stops. You can never rise above the limitation of your character. Nah, be careful. Ya, ibu-ibu, anak-anak kita, suami kita perlu untuk develop the character as well. Kita perlu menjadi penolong untuk suami dan anak-anak dan sekitar kita untuk rise up their character as well. Ya, so perhatikan, praktek ya apa yang kita mesti punyai supaya kita bisa membagikan itu buat anak-anak dan generasi berikut. Oke. Next one. Actually, do we still have time a bit? Boleh? Satu video about 4 minutes.
Tapi ini di sini sebenarnya saya cuma mau menjelaskan tentang Maria dan Marta. Ini cerita Maria dan Marta ya sebelum kita mulai. Perhatikan tentang Martanya ya. Maria is always said, wah, you've chosen the good one, Maria. Tapi Marta, kita mau melihat karakter Marta di sini. Karakter calling apa yang Tuhan Yesus lagi kerjakan untuk Marta yang sampai dia pada akhirnya punya iman yang besar. Oke? Siblings living in Bethany, a village just outside of Jerusalem. Apparently, Martha was quite well off as she was the householder. As an itinerant rabbi, Jesus relied on the support of others to feed and house both him and his disciples. Martha appeared to have the means to be able to do this for the Master. Let's consider the story found in Luke chapter 10 with this background in mind. Jesus arrives at Bethany with his disciples. This most likely would have been more than just the 12 who had been asked to follow, but others as well. Martha opens her home to Jesus and these travel-weary individuals. This monumental task of caring for her guests would have fallen on Martha and Mary, not Lazarus. What Mary chooses to do instead of helping Martha is of significant importance. She is not only mingling with Jesus and the other men, but also sitting at the Savior's feet. This place is reserved only for the chief disciple. Mary is seen by Jesus as deserving not only of a religious education, but also of the seat for a chief disciple. Martha expresses frustration that she has been left alone to care for so many guests. Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Jesus answers by saying her name not once, but twice, possibly to reflect his great love for her. Martha, Martha, the Lord answers, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. When we ponder Jesus' answer, we see that Martha was not necessarily being scolded, but rather lovingly taught an important principle. Jesus was not concerned with the societal norms of the time, but rather that both men and women learn of Christ and his teachings. Mary has chosen the better part, what is most essential for her at that moment, to sit at the feet of Jesus. Luke ends the story here. We do not know what was said next or how Martha reacted to the Lord's chastening. However, Martha's story does not end here. She does not let this single moment define her as one who criticizes her sister and doesn't understand what is most needful. In the book of John, we discover quite the opposite. When Mary and Martha's brother Lazarus becomes sick, they send word for Jesus to come and heal him. In their moment of grief, they think to turn to Christ for help and healing. After Lazarus dies and is placed in the tomb, Martha receives word that Christ has finally come. She leaves her home and even the village to rush to meet him. In this moment, she expresses her deep testimony of the Savior. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. What Martha says next is rarely said by those who knew Jesus, even by his closest disciples. She testifies that he is the Messiah. I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Clearly, Martha holds no animosity or resentment to the one who previously had censored her. She shows us that she too has learned how to choose the better part by rushing to his side and declaring him to be the Savior of the world. And because of her faith, Mary and Martha can once again enjoy the companionship of their dear brother Lazarus. This is the moment that defines Martha, one
who knows what is truly needful, even Jesus the Christ. While Jesus' interactions with Mary and Martha offer us several lessons, let us look at just a few. First, Jesus shows us that both men and women alike can receive a bedrock understanding of the doctrine of Jesus Christ. No one is exempt from sitting at his feet and learning from him. While social norms might dictate otherwise, no one should feel excluded from both receiving Ya, ibu-ibu, sorry, ada anjing. Nah, yang saya mau cerita tadi dari kasus Martha adalah sebenarnya, can you see the rise of Martha gitu ya? Mungkin ibu-ibu di sini lihat, oh pasti kita kalau ini, oh I'm the Mary, saya mau jadi Maria gitu ya, saya nggak mau jadi Martanya. Of course kita mau begitu. At that moment, that's the right time, the right place buat dia begitu. Tapi not all the time. Tapi kita yang mau lihat dari Martha adalah, kalau kita jadi Martha gitu ya, kita ditegur sama Tuhan Yesus gitu sampai dicatat di buku gitu, selalu di pointing out gitu ya, kita punya kesalahan. Kita jadi turun nggak gitu loh, maksudnya kita jadi sulk in, udah gitu kita jadi apa istilahnya ya, mana berbalik arah nggak mau, udahlah gitu, nggak mau gitu, nggak mau ikut Tuhan lagi deh gitu, ditegur terus sih gitu kan ya, biasanya kita begitu tuh. Nah tapi Martha dengan karakternya dia, I think dia itu punya karakter yang mesti diacungin jempol. Dia bisa keluar loh dari di point out kesalahannya, dia bisa keluar, dia bisa mengerjakan apa yang dia mesti kerjakan, sampai akhirnya dia bilang apa? Waktu pas si Lazarus itu mau meninggal, udah mati itu ya, yang lari duluan tuh bukan Maria loh, Martha loh. Sampai dia bilang Martha itu jarang sekali ada apa yang bilang you are the Messiah. Tapi Martha bisa ngomong gitu. Can you see the rise of dia punya apa the perjalanan proses karakternya itu luar biasa sekali. Saya benar-benar ngerasanya waktu saya dengar cerita ini, iya ya, ada teladan sebenarnya yang dari Martha ini yang kita perlu tiru. Kalau ditegur, jangan langsung loyo gitu ya. Ditegur kita bangkit. Dibangkit kita pelajari karakter apa yang kita mesti jalanin. Sampai akhirnya dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Itu adalah faith-nya dia. You are the Messiah. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, mari kita belajar karakter. Ya, karena without character, balik lagi, we cannot rise above dari limitation dari karakter kita. Kita akan segini terus. Padahal kita bilang kita mau maju lagi nih, kita mau belajar lagi nih, and we want to be teachable kan ya. Nah, teachable-nya itu kita kerjakan sekarang. Proses itu kita mesti jalani. Be like Martha. Prosesnya apapun itu kita mesti jalanin supaya apa? Supaya kita bisa memberi ke yang lain. Ya, basically you cannot pour from an empty cup. You cannot give what you don't have. So kita mesti memperjuangkan karakter kita supaya kita bisa memberi karakter, meng-calling karakter itu dari orang lain. Nah, sampai di sini ibu-ibu, terima kasih untuk waktunya. I hope it will give you another extra to menjalani hari-hari kita, memperjuangkan karakter kita, because everybody around us need us, especially in this time, in this pandemic time. Everybody need us even more. Do what is good, keep doing it, persevere sampai kita punya faith itu fulfill. All our purpose in God fulfill. Terima kasih, Tuhan memberkati.